Aku ke Mas Ya. Helmy dulu. Mas Helmy, aku kan ngikutin YouTube-nya Mas Helmy ya. Jujur waktu itu kita tuh gak ada yang tahu loh Mas Helmy kena gara-gara kita dapat poster digital aja. Saya penyintas COVID. Waktu aku mau ngundang Dona untuk ngobrol di kamar ini aja, Dona bilang emang Mas Helmy kena gitu. Tapi waktu aku lihat YouTube-nya Mas Helmy kemarin tahun lalu gitu, aku tuh termasuk yang berpikir gini loh, gila Mas Helmy berani banget ya jalan-jalan ke Semarang, ke ini. Terus udah gitu kan dengan YouTube-nya Mas Helmy tuh jalan ke rumah orang gitu ya. To be honest, Mas Helmy, waktu itu one thing that comes to my mind itu adalah, gila lu emang berani banget sih. Manusia pemberani. Kan siapa berani loh. Iya benar. Kuisnya siapa berani. Nah, tapi aku baca juga Mas Helmy ternyata merasa kenanya waktu liburan ya. Jadi bukan waktu syuting-syuting ya. Bukan. Okay. Kemungkinan pun ya. Jadi kalau saya boleh cerita nih, ini hebatnya presenter, kadang-kadang udah lama banget pertanyaannya, jadi gue ngomong aja. Jangan lu nyindir gue. Saya itu overjoy gitu ya, jadi setelah saya dipecat dari Dirut TVRI, tiba-tiba saya mendapatkan kehidupan baru gitu yang membuat saya lebih aktif, lebih banyak kegiatan, saya banyak diminta ketemu orang, sharing, kemudian tiba-tiba saya bikin YouTube-nya meledak, dan kemudian saya banyak sekali membina anak-anak muda untuk berbisnis, ngajarin tentang personal branding, komunikasi. Jadi jadwal saya sibuk banget gitu. Dan I'm so happy gitu, I'm so happy. Sampai saya menjalani hidup saya itu 6 meeting, 7 meeting gitu ya. Kemudian pernah sehari 5 kali melakukan memberi seminar online dan offline gitu. Jadi hidup saya penuh gitu. Banyak orang kepengen tahu bagaimana saya bisa mentransformasi TVRI. Jadi, dan saya enjoy banget. Saya nulis bukunya meledak gitu ya. Dan akhir Desember kita mutusin nih, saya, Mas Wowi, kemudian ada Ishak Chandra, sahabat saya, kita baru bikin perusahaan yang juga jalan, yang perusahaan media namanya R66 itu yang manage konten kreator. Dan kita yaudah deh kita liburan deh, kan nggak bisa keluar negeri ini, kita ke Bali. Nah itu gila banget. Tanggal 19 kita nyetir mobil masing-masing. Saya mengajak istri. Padahal itu belum puncak liburan loh Mas. Belum, karena sengaja kita supaya nggak kena macet. Karena kita nyetir sendiri. Kita sepakat waktu itu mau nyewa bis, tapi kita nanti sopirnya juga belum tentu bisa menjaga diri. Jadi kita udah nyetir sendiri. Fun banget Rosi. Saya nyetir mobil, saya bawa Alphard gitu ya. Enjoy banget gitu. Jadi berempat kita ke Cirebon, kemudian nginep di Magelang, nginep ke Batu, nginep ke Banyuwangi, dan kemudian baru kita ke Bali. Di Bali kemudian kita sampai tanggal 30, habis itu kita balik lagi Banyuwangi 2 malam, kemudian ke Surabaya 2 malam, baru ke Jakarta gitu. Dan gue happy banget. Nah persoalannya kan saya ketemu banyak orang. Saya banyak sekali murid-murid yang jadi murid-murid bisnis saya, mereka minta ketemu gitu. Dan sayang sekali banyak ketemu orang di Bali gitu ya, dijamu di mana-mana, diminta sharing. Saya udah jaga diri tuh, cuman kadang-kadang ada loss-nya juga gitu. Kadang-kadang mereka mungkin minta foto ya kan. Waktu minta foto kadang-kadang kita nggak tegaan juga. Mas Helmy boleh nggak maskernya diturunin gitu. Jadi kemungkinan saya kenanya di situ. Dan waktu sampai di Jakarta tanggal 3 nggak ada gejala apa-apa karena saya cuma batuk aja, kemudian badan saya agak panas, dan kita memang sepakat semua peserta tur itu 25 orang kita harus waktu itu antigen lagi. Ya, enggak antigen dulu. Antigen. Jadi begitu antigen tanggal 4 Januari pagi ternyata saya positif. Udah siangnya saya langsung ke RSPI untuk PCR untuk swab ya, dan ternyata saya positif. Besoknya saya ke MMC untuk dicek yang paru-paru saya, ternyata di CT scan oke, hasilnya nggak ada masalah. CT saya waktu itu CT value-nya itu sekitar 23. Saya memutuskan nggak ada gejala, jadi nggak ada sesak napas, nggak ada kehilangan penciuman, kehilangan rasa, everything is normal. Saya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi saya di kamar gitu ya. Istri saya di luar, anak saya ini kita terpisah semua. Jadi seminggu berikutnya saya PCR lagi, ternyata getting worse gitu.
getting worse. Karena city value Sorry saya Mas, itu cuman Mas Helmi aja, Mbak Febri nggak ya? Nggak kena, anak-anak juga nggak? tanggal 11 itu saya swab semua. Ternyata anak saya yang nomor 3, yang Rahel itu ya, Rahel itu yang jadi desain grafis JPAC itu, yang sempat jadi trending topik, ternyata dia kena juga gitu. Akhirnya saya bilang, wah dia udah nggak bener nih, saya harus masuk rumah sakit. Jadi hari itu juga sekitar tanggal 11 Januari saya memutuskan untuk dirawat di rumah sakit. Ya kemudian wah suhu saya tinggi, hari ke-5 di rumah sakit itu sekitar tanggal 17 saya dipisah PCR lagi dan ternyata masih positif walaupun CT value saya udah naik menjadi 29. Ya, 5 hari setelah itu ya saya di PCR dan sama dokter dipersilakan untuk pulang karena saya itu alhamdulillah ya, jadi nggak ada SPO saya ya, saturasi, jadi kadar oksigen dalam darah saya masih oke banget, suhu saya udah normal di 36 ya, jadi saya keluar tanggal 21 sekitar di PCR, besoknya saya teriak ternyata saya udah negatif bersama dengan anak saya, jadi saya dirawat berdua tuh. Luar biasa tuh, jadi lebih banyak ngobrol tentang masa depan. Bapak anak ya? Bapak anak itu kita satu kamar, beruntung banget saya minta satu kamar, kita diskusi kan karena anak saya ini persis kayak saya, dia nyeninya tinggi banget, dia tamatan UBH dan sebagainya, dia yang bikin desain beberapa desain termasuk Bali Banana, saya ngobrol tentang apain dan dia bekerja untuk perusahaan saya namanya ya India ya, jadi banyak sekali hikmahnya. Jadi saya sekarang saya udah 5 hari di luar dan sudah beraktivitas, sudah olahraga, udah mulai jogging gitu, dan saya baru declare gitu karena saya sengaja nggak mau terlalu heboh, saya mengabarkan kepada teman-teman terdekat, jadi saya nggak mau juga terlalu ngerepotin banyak orang, tiba-tiba semua orang mengirimkan nasihat harus ini gitu. Karena percayalah, mungkin Nirina ngalamin, Inaya ngalamin ya. Kita kalau kena COVID itu lemes. Kita kena COVID, jadi buka handphone aja untuk ngebalas itu susah. Ya, jadi saya pernah ngalamin yang kayak gitu tuh. Ya, jadi ya udahlah. Jadi saya nggak mau ngerepotin orang. Tetapi saya bertekad, ya Allah sembuhkan saya karena banyak betul hal yang bisa saya sharing untuk masyarakat. Jadi itu yang menguatkan. Walaupun saya sempat down, yang saya bilang waktu PCR ketiga itu saya down banget karena saya udah negatif nih, karena badan saya oke banget, ternyata saya enggak. Jadi istri saya sampai nelpon saya, papa kan motivator, masa nggak bisa memotivasi dirinya sendiri? Wah udah saya malam tidur gitu. Dan sekarang alhamdulillah saya kembali normal ya, udah beraktivitas walaupun saya tahu diri banyak teman-teman aliar-aliar Mas Helmi itu udah tua gitu. Jadi saya pikir tahu umur lah. Jadi saya merasa bahwa ini adalah teguran dari Allah, hadiah juga dari Allah supaya saya lebih wise dalam membelanjakan energi saya gitu dan lebih banyak bermanfaat. Jadi tidak ada daripada rasa syukur. Saya sekarang menjadi salah satu komitmen saya sekarang menjadi co-founder dari satu aplikasi marketplace gitu, Rosi, namanya Abdoplug, yaitu mempertemukan antara orang yang butuh plasma darah konvalesen itu dengan donatur. Alhamdulillah sudah ada 200-an orang. Jadi saya mengajak Inaya, mengajak Rosi juga, mengajak Dona, mengajak ini karena kita banyak sekali bisa menyelamatkan nyawa manusia. Karena sahabat-sahabat saya termasuk Dr. Hairul Hadi yang menjadi foundernya, yaitu dokter kulit yang hebat dari Solo itu, dia yang saya pernah jadi tamu saya di YouTube yang ditonton oleh 500 ribuan, dia ini dan saya menjadi co-founder. Yuk kita bantuin orang. Jadi banyak kali nyawa kita bisa selamatkan. Jadi itu saya minta banget teman-teman membantu, mari kita menyelamatkan banyak nyawa gitu ya. Pasti banyak Mas, pasti banyak yang ingin partisipasi. Kita tahu yang sudah sembuh itu kan udah 750 ribuan ya. Kalau 10%, 20% aja menjadi donor gitu. Jadi menurut saya menarik sekali. It helps a lot. Ya, saya barusan ketemu dengan Sekjen PMI ya, sahabat saya, teman saya sekelas, satu kelompok belajar dulu, Mas Sudirman Said, yang sekarang menjadi Sekjen PMI.
yang kita tahu juga, saya minta dukungan tadi dalam rangka untuk membantu donor darah plasma konvalesen. Gitu-gitu sih. Itulah ketahuan kalau presenter paling lama siarannya dikasih durasinya. Oh iya, ini empat-empatnya presenter gitu. Mas, lo mestinya bilang waktu diomelin sama istri, Papa kan motivator buat orang. Ya waktu motivator buat orang ada fee-nya, ini nggak ada.